pagi ini biasa. Ini barang sama 19 kan itu menjadi lebih kan lagi ini juga kayak dia kita maju jangan aja taruh itu aja mungkin bisa iya 19 yang di itu ya ini barang yang saya memiliki dia lah tahu مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد معروف جامع محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق محمد بالنور طينة محمد لم يزل نورا العدل
على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طابت مناقبه محمد الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جاره والله لا يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلم محمد قريب لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحيم الأمم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر التذكير الحث على سنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala khairi khalqillahi ajma'in sayyidina maulana Muhammad sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ma'asyarul ikhwan hadirin jamaah majlis ta'lim Salasir Salikin Bombaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-8 daripada bulan Dzulqa'dah kembali mengumpulkan kita dalam sehat wal afiat di musala yang penuh berkah ini untuk melanjutkan kembali kebiasaan baik kita membaca kitab Bidayatul Hidayah, menghidupkan majlis taklim, memakmurkan waktu antara maghrib dan isya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min Allah wa ila Allah wa billahi Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ini murni datangnya dari Allah dan kemampuan kita pun diberikan oleh Allah dan kita berharap amal ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wani rahimani rahimakumullah. Kita pun mendoakan saudara-saudara kita yang sudah berjalan menuju ke Makkahul Mukarramah atau ke Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dan ziarah. Mudah-mudahan yang sudah jalan disampaikan Allah dengan selamat afiat, diberikan sehat walafiat, yang menyusul perjalanan pun diberikan hal yang sama. Dan semua orang-orang yang berhaji pada tahun ini jadikan Allah haji mereka haji mabrur, sa'i masykur, tijarah lan tabur, dan kembali ke negeri kita, ke negeri mereka masing-masing dalam sehat, selamat, afiat dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita yang belum berhaji pada tahun ini mudah-mudahan ada Allah berikan kesempatan untuk kita sebelum kita wafat, dan kita mohon di saat kita sehat wal afiat dan kemudian kita diberikan kekuatan pun insyaallah akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah haji dengan sebaik-baiknya dan berziarah kepada Rasulullah SAW dengan sebaik-baik dan seindahnya keadaan. Ikhwani rahimani rahimakumullah, melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Hujjatul Islam, masih dalam pembahasan mengenai amradul qulub, itu ma'asil qulub, maksiat yang ditimbulkan oleh hati manusia. Maksiat ditimbulkan oleh keburukan hati manusia. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas, kita bacakan, yaitu di antara penyakit hati yang besar adalah riya, yaitu beramal bukan karena Allah. Beramal di sini dalam bentuk melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu tapi bukan karena Allah. Orang dikatakan ikhlas, lawan dari riya ini ikhlas. Walaupun orang yang selamat dari riya belum tentu ikhlas. Ya, biasanya identik kalau riya itu lawannya ikhlas. Ikhlas lawannya riya. Tapi ikhwan rahimakumullah, berapa banyak orang yang dia tadi selamat dari riya tapi belum mencapai keikhlasan. Nah, di dalam beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu juga karena Allah, itu baru namanya wong itu benar-benar ikhlas. Melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu juga karena Allah. Ada seorang selamat dari riya tapi belum mencapai keikhlasan. Contoh orang yang beribadah di malam hari, berbuat banyak tentang zikir dan lain-lain, berpuasa barangkali, dia tidak ada yang mengetahui perihal ibadahnya, tapi dengan sedekah sir yang dia lakukan, misalnya orang tidak tahu kalau dia yang sedekah, lalu orang memuji orang lain, dia tidak senang karena dia ngerasa aku yang melakukan, aku yang sedekah, aku yang berbuat, aku yang melakukan.
Dia tak pengen orang tahu, tapi ketika orang lain yang disbahkan pekerjaan dia tak senang. Ini menunjukkan dia baru mencapai selamat dari riya, tapi belum ikhlas. Kalau orang itu benar-benar ikhlas, dia tak peduli siapa nak mengatakan gawe siapa yang nak mencaplok pekerjaannya silakan. Yang penting Allah tahu. Yang penting Allah tak tahu. Yang kutuju hanyalah Allah. Kalau sudah aku yakin Allah tahu, maka sudah cukup. Kamu nak mengatakan gawean aku ini adalah gawean si fulan silakan. Bahkan justru mereka orang soleh lebih gembira, lebih senang ketika amal ibadah baik mereka tidak diketahui oleh orang lain. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Wa ammal ujub wal kibir wal fakhr. Adapun ujub yang merasa diri bagus, merasa diri lebih baik dari orang lain. Wal kibir, sombong dengan kebaikan atau kedudukan atau kelebihan. Wal fakhr, berbangga-bangga dengan kelebihan yang dimiliki. Ini semua penyakit hati. Berdekat tiga ini sengaja Imam Ghazali karena ada kemiripan antara tiga perbuatan ini. Al-kibru fahuwa da'ul udhal. Dia adalah penyakit yang merusak. Apa itu al-ujub? Wa huwa an-nadharul 'abdi ila nafsihi bi'ainil izz wal isti'zam wa tadharuhu ila ghairihi wa tanzuruhu ila wa nadharuhu ila ghairihi bi'ainid dhul wal istihqar. Ketika seorang memandang dirinya punya kelebihan, punya kedudukan, lebih afdal, lebih baik dari orang lain, dan memandang orang lain itu lebih rendah, walaupun tidak ditampakkan tapi terlintas ada di hatinya, maka ini orang disebut ujub, ya'jab ala nafsih, ngerasa lebih dari orang lain, ngerasa lebih hebat dari orang lain. Nah, ini penyakit hati yang berbahaya. Kadang-kadang manusia itu, ikhwan rahimakumullah, nasihat untuk kami dan kita semua, dia selamat dari riya, tapi muncul penyakit ujub. Dia bisa menyembunyikan amal ibadahnya. Dia puasa be orang tak tahu. Saking hebat dia puasa, tak kejinguan puasa. Segar, sehat. Orang tak tahu kalau. Pas lagi duduk, ada orang yang puasa. Lewat kejinguan, lesu. Hari Senin kebetulan. Duduklah dia jadi berkelakar sama kawan-kawannya di dua. Kawannya dua ngomong, "Oh, si Jol tu luar biasa ni ya. Aku jenguk dia puasa Senin Khamis tu, tak putus-putus." Kawan ni puasa juga, cuma tak ketahuan. Tak tahu be kalau aku ni puasa lebih dari si Jol. Si Jol jengukan takoan lusu-lusu akun tak jengukan. Akun dia semenjak balik sudah puasa. Mulai muka managib diri dewek. Muka managib diri dewek. Ya'jab ala nafsi. Di situ setan tak pernah selesai. Kita dibuatnya untuk riya, dibuatnya untuk sum'ah. Selamat kita dari riya, selamat dari sum'ah. Dia buka pintu ujub. Dia buka pintu ujub. Kadang-kadang orang seperti ini, ikhwan rahimakumullah, nasallahu alaihi wasallam, dan kita diampuni Allah kalau melakukan hal ini. Wongnya secara zahir memang tidak mau menampakkan. Dan memang tak tahu kalau dia punya kelebihan. Dia ada keturunan wali misal, dia ahli ibadah, dia orang yang punya kelebihan macam-macam, tapi orang tak tahu kalau. Jadi pas ada acara dia duduk di belakang, betulan penuh, tak ada masuk, tak ada juga. Pas dia terlambat, Sahibul Bait ni nyuruh dia, dianggap orang biasa beda. Dia tu masuk, masih ada kosong belakang, sudah nurut beda duduk belakang. Dengan lagi ada orang yang casingnya ustaz, casingnya orang kaya atau adalah kelebihan apa. Begitu datang langsung ditarik oleh panitia, masuk ke depan sampai panitia nyingkir ke orang, pak jalan. Masya Allah. Sampai orang noleh kalau, sampai orang tegak kalau nyambut, dia nyengok dari belakang. Ya, itu dia. Ustaz Mu'min, murid aku itu. Pernah jadi adik kelas aku pernah ngajari dia dulu. Orang tak tahu kalau, mulai. Kalau orang tahu siapa aku, tak ada talak orang di belakang ni. Langsung tahu aku siapa aku, mulai siapa aku.
Aku datang pasti sambut dong, duduk ke depan. Hatinya bermain, membuka mana dirinya dewek yang hebat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Makanya sebagian Abdus Sadiq, orang soleh itu kadang-kadang mereka tidak lagi, sudah tingkatannya bukan lagi ujub, bukan lagi riya. Keikhlasan mereka lebih tinggi lagi. Mereka beramal tidak peduli dijingok uang, tidak dijingok uang, pokoknya aku beramal, tidak ada nak singit-singit lah. Cuma memang cobaannya berat. Karena manusia ini kadang-kadang menghancurkan kita lewat ujian. Ketika orang tidak tahu dengan amal kita, memang kita lebih selamat. Makanya tingkat ini sudah tingkat yang lebih hebat lagi. Ketika seorang itu sudah tidak lagi terpengaruh dengan keadaan di mana dan kapan dia beribadah. Nak dijingong, tak dijingong, dia bebas. Ketika dia sedekah dengan jumlah yang banyak, dia lakukan depan uang. Ketika dia sedikit, lakukan depan uang. Dan dia ngerasa sama baik. Tidak ngerasa diri yang sedekah, tapi dia memandang itu pemberian Allah. Dipuji wong dia biasa be, tak dipuji dia biasa be juga. Bahkan ketika wong ada nyampai dia biasa be juga. Tidak terpengaruh dengan apapun yang datang dari manusia. Nah, ini yang lebih hebat. Cuma untuk standar orang seperti kita, mungkin butuh standar yang menyembunyikan amal, biar selamat dari riya. Karena manusia ini banyak muji justru menggelincir ke kita. Dan kita paling gampang dipuji dan paling senang dipuji. Kalau sudah ada orang gitu, oi kau ni dia puasa nak kata, tidak ucapkan istiqomahnya. Sudah, padahal kita ni dah istiqomah tapi termakan, subhanallah. Saking lolonya tadi. Percaya omongan orang kau ni istiqomah, padahal kita tahu kita dah perlu istiqomah. Masih ada yang lebih istiqomah dari kita, tapi omongan orang ini masuk ke hati kita, buat kita riang gembira, senang. Nah, ini orang paling bodoh. Percaya omongan orang, tak percaya dengan diri dewe. Dah percaya dengan diri dia tahu sebulan yang lebih dia sekali tak masuk, bulan kemarin 2 kali dah hadir majlis. Ada budak yang tak pernah dah hadir majlis, tapi dia yang dipuji, kau istiqomah ni, pasal aku tak pernah dah kejiwaan di majlis, ada terus senang dia. Nah, ini paling lolo. Dia tahu diri dia tu kekurangan ada, dia tahu dirinya tu pernah tak masuk majlis ni 2 kali, tapi dipuji orang kata kau tak pernah dah hadir, dia senang. Berarti ni orang tak percaya sama diri dia. Percaya sama omongan wong. Banyak kita kadang macam itu, termakan omongan wong. Sampai kita lupa tentang kekurangan yang ada pada diri kita. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Cuma untuk orang seperti kita, memang mungkin perlu belajar untuk tidak menampakkan banyak gino amal. Karena kita masih lemah, gampang dipuji, dan dengan pujian itu kita akan jatuh. Lalu jadi sombong, jadi ngasih lebih pintar, lebih bagus dan seterusnya. Apalagi yang muji ini galak manding ke pulau ni, bahayanya ni kuat. Bukan lagi kulit pisang ni, minyak oli. Kalau pisang tegangsa, minyak oli tegangsa kok tahu pulau. Model dia muji kita, mandingkan kita dengan orang lain. Perhatikan banyak dalam majlis mesti kau matanya hati cak tahu. Tahu enggak kalau si Udin, si Ul, si Anang, si Ujang tu walaupun sekom tapi tak macam kau ni. Kalau kau di majlis khusyuk betul. Nyebutlah nama orang lain. Tambah lagi model ustaz, apa lagi? Kadang-kadang riba ni. Ustaz insya-Allah anak-anak duduk di banyak sama asatidz. Anak coba tapi tak pernah ngasuh ke duduk tenang, nyaman, nikmat duduk sama ustaz. Ni orang ustaz ni tidak macam mana ni kalau ustaz fulan, ustaz sebutnya pula. Oh, ini bentar agak bahaya ni. Nama ni tukang adu domba ni. Kalau kita termakan, tambah lagi kita ngasuh diri kita lebih hebat dari ustaz ABC ni tadi. Padahal belum tentu. Kalau penjualan, jangan kita bangga. Kelebihan yang kita datang ini diberikan oleh Allah. Nah, ada yang merusak. Ada yang tidak menyebut nama ustaznya. Duduk ustaz. Duduk. Anak gemen saja. Bawa ni nanti ke belakang.
Kalau bukan kita lebres tu tak jadi. Kalau bukan kamu kita, kita. Anak. Kadang-kadang indah kalimat itu diawali dengan syukur. Tapi kalau syukur ni anda usah pula nak sebutkan alhamdulillah Ustaz. Menjak anak jadi pengurus masjid ni banyak yang sudah anak rapikan. Penyimpangan sudah anak lurus ke kalau. Apa yang tak bagus sudah anak buang. Ngapau kami dia anak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kama qala iblis al-la'in ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Seperti ucapan iblis yang mengatakan aku lebih mulia dari dia ya Allah. Dari siapa? Adam alaihis salam. Aku tercipta dari api sementara Adam tercipta dari tanah. Aku. Makanya ikhwan rahimakumullah, dalam adab kalau kita dipanggil jangan pernah jawab. Kalau ada kita mesti datang ke rumah wong, apalagi wong itu wong lebih tua kita, guru kita, orang kita, pas kita nelpon atau ngetok pintu datang, Assalamualaikum, ada jawab, Waalaikumsalam, siapa di depan? Ana. Itu tak boleh hukumnya. Siapa depan? Aku. Sebutkan nama kita. Sebutkan nama kita. Siapa? Jangan cuma ana be. Itu menunjukkan seakan-akan kesombongan. Mungkin kadang-kadang ketika ada orang ngomong, ini terjadi di zaman Rasulullah. Ditegur Rasulullah, ana. Siapa? Ana itu siapa? Ya, ana itu seakan-akan kita masuk mana? Dan dalam etika tidak boleh. Ya, macam kita kadang-kadang SMS-an bermuamalah. Wa thamaratuhu fil majalis an tarafu wa taqaddam wa talabun sadar fi ma'afil. Orang yang punya sifat takabur atau ujub itu biasanya di majlis dia ngerasa hebat. Ya. Kalau dia duduk dia ada orang langkai depan dia, motot matanya. Kalau orang kurang hormat sama dia, marah dia. Kalau duduk di majlis nak di depan, nak minta dimuliakan, nak minta diagungkan, ini sudah punya sifat ananiyah namanya. Sombong kibir. Sombong kibir ini kadang-kadang muncul memang karena dia punya kelebihan. Makanya sebagai orang-orang sana mengatakan alhamdulillah aku tak punya kelebihan apa-apa, jadi dia kata nak disombongkan. Bukan keturunan ulama, bukan keturunan orang kayu. Pintar juga ibadah pas-pasan, jadi apa nak sombongkan? Alhamdulillah aku tak punya apa-apa. Jadi selamat dari sifat sombong. Kadang-kadang ikhwan rahimakumullah, mungkin sering Habib sampaikan, ketika kita belum belajar di majlis, belum kenal banyak hukum, baru mulai mengenal majlis, belum banyak paham tentang hukum syariat, kita ditegur siapa pun ketika kita ngaso di orang salah, kita nerima. Dek, kalau duduk tahiyat tu jangan macam itu, macam ini sedikit. Oh, ya makasih Pak. Kalau kau macam itu jangan cak itu. Ya makasih Pak, makasih Pak. Pokoknya nerima. Pas kita sudah dikenal sebagai anak majlis, sudah banyak paham, wong negur, memang kita ni salah dan kita tahu. Dek, lain kali kalau masuk masjid tu jangan kaki kiri, kaki kanan. Ya Pak, tak sengaja aku ni. Ada jawabannya, tak sengaja aku ni. Kemarin, ya Pak, makasih Pak. Minta maaf, aku tak tahu Pak. Minta maaf Pak, aku tak tahu. Padahal tak bersalah sama bapak itu kan. Saking minta maaf, pas sudah tahu, lalu dia lupa, muncul kesombongan. Apalagi dia bapak ni dah galak jaga ke majlis, dia budak majlisan. Ya, apalagi tambah maaf, banyak kenal ustaz-ustaz. Wah, tambah lagi. Teguran orang tu dah diterimanya. Mbak uduk banyu ngocos besar ni kan. Tegur orang sebelah. Dek, kecil ke dikit banyu sayang mubazir. Ya Pak, kan sengaja. Nerima tu sambil ada jawapan muncul. Tapi ketika kemarin tak pernah duduk majlis, tak faham apa. Pak duduk depan Pak, langsung depan. Kemarin belum pergi haji, Pak di depan. Enggak usah di sini aja, bisa sama aja. Pas sudah balik haji, Pak duduk depan Pak. Ya, ngasuh aku memang pantas. Ngasuh aku memang pantas. Padahal cuma haji dapat apa tidak juga dia. Ya, bukan balik haji jadi hafal Quran, hafal 100 hadis, tak juga. Nambah ibadah pun tidak. Cuma beda baju, beda gamis terus.
Nah, duduk depan mulai. Ada orang saya panitia masjid pun siapa lah pun. Anggap ini orang biasa baik. Memang negatif kelebihan ustaz walau kiai walau baik kan biasa baik. Mulai dinilai orang ini kurang adab, kurang ajar, tak berakhlak. Kemarin dicak itu kau biasa baik dia. Tapi ketika dia sudah punya satu kelebihan, tadi nyumbang masjid, nyumbang musola atau apalah, maka dia mulai minta dihormati, minta dimuliakan. Ya Allah. Wa fi muhawarati al-istinkaf fi ay yarudda kalamuhu alaih. Dan kalau ngomong nak menang dewek, paling tak demen kalau doang mantai, jangankan mantai, nyelak deh, oh ngamuk dia. Kalau orang lain ngomong diselaknya, tahu diselak, dipotongnya. Orang lain kalau ngomong dipotongnya. Kalau ngomong nak menang dewek, usulan dia minta diterima. Tapi kalau orang lain dicueknya, sombong. Wal mutakabbir huwa alladhi idza wa'idha 'anifa. Dan orang sombong itu kalau dia nasihat menolak. Bukan untuk aku ini, untuk uang lain. Termasuklah ikhwan rahimakumullah, minta maaf ya, kesombongan itu kadang-kadang ada pada kita. Kita yang ceramah, ketika yang ceramah itu adiknya, adik kita, kawannya adik kita, atau adik kelas kita, atau ustaz masih muda, acu tak acu baik kita dengar ceramahnya. Padahal dia cerita tentang Nabi, yang diangkatnya cerita tentang Rasulullah, nasihat-nasihat berhubungan dengan Nabi. Tapi itu biasa baik. Tapi kalau yang ceramah ustaz senior, kiai senior, apalagi kiai itu kenal sama dia, wah cak tekunian dia. Inilah kemunafikan pada diri kita. Jadi kan yang ceramah itu, misal kami ini kan kenal galau, kami kenal galau sama kamu ni, wah khusyuknya. Tapi pas Suki tak datang, digantikan oleh ustaz lain, duduk nyendai ke sana, biasa depan, bagi belakang, dengan tengok jam, kamu ni isyak ni. Padahal disampaikan ilmu, sumbernya juga dari Rasulullah. Hati-hati ikhwan. Boleh jadi iwak yang ada di Sungai Musi ini tak katik di lautan. Apa yang disampaikan boleh jadi tak pernah kami sampaikan sama kamu. Tapi mulai, nah di sini harus kita sadar, berarti aku ni ada sombongnya. Aku tak nyingok ilmunya, nyingok uangnya. Baru sadar gitu. Selama ini ternyata kita sombong. Bahkan ketika ustaz muda ini nyampaikan ada sedikit salah penyebutan, langsung itu yang lekat di pikiran kita. Jadi waktu kakek Rasulullah Abi Thalib, Abi Thalib ni, maaf, Abdul Muthalib maksud kami. Ustaz ini mulai langsung nyampaknya nilai. Nyebut kakek Nabi Abdul Muthalib tersebut Abi Thalib. Salah nyebut nama bulan Arab misalnya. Wah, pokoknya ada yang lecet dikit, langsung tambah lagi. Ngapalah pengurus musola ni, kalau Ustaz Suki dah datang mending lebih baik kita daripada budak macam ini ceramah tak lurus. Sombong. Budak itu baca kitab kuning, kau kitab hijau dah baca. Budak kitab kuning. Budak dia mondok lama, kau tak pernah mondok, tapi sombong. Apa karena orang lama dilanggar. Orang lama di musola, orang lama di majlis. Hati-hati kawan. Kalau model macam itu, pas nang siapa yang ceramah? Oh itu ustaz, anak ini Ustaz Suki itu. Oh, langsung untuk ke HP dia. Main HP langsung. Ingat ustaz tadi, dianggapnya ustaz itu kecil, langsung main HP dia. Kalau ustaz yang dianggapnya pakam, mulai dah. Sombong kau ni, pembeaan kau nak kacau. Yang disampaikan itu ilmu dari Rasulullah. Yang dibawakan cerita Nabi. Ini kemunafikan pada diri kita kadang-kadang. Masyaallah ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Walladzi idza wa'idha 'anifa wa idza wa'adha 'anufa. Kalau dia nasihat minta didengar. Kalau dia ngomong minta disimak. Tapi kalau orang lain dia cak-cak tak tahu. Cuek. Na'udzubillah. Kalau dia salah ditegur macam tadi lah. Bukan tiap hari sekali ni lah baru salah, repot ni kamu ni.
Tapi kalau yang lain salah, oh tegaunya, magainya. Wa kullu man yara nafsahu khairan min ahadin min khalqillah subhanahu wa ta'ala fa hum mutakabbir. La ilaha illallah. Ai sago ini ikhwan. Kata Imam Ghazali, siapa yang ngerasa dirinya lebih afdal dari siapapun makhluk Allah, maka dia sombong. Kita ni jujur baik kalau keluar dari sini tengok budak-budak nyogok dari situ, kadang ngerasa diri kita lebih baik, lebih bersih, lebih mulia. La ilaha illallah. Bagaimana ini ikhwan? Wa kullu man yara nafsahu khairan min ahadin min khalqillah subhanahu wa ta'ala fa huwa mutakabbir. Ya Allah, kena kita sisihkan. Dan siapa yang melihat dirinya lebih bagus dari siapapun makhluk Allah, bukan manusia, berarti ngerasa lebih mulia dari binatang pun tak boleh, apalagi sama manusia, ya, maka dia termasuk orang yang sombong. Makanya kita pernah dengar cerita, ya, kisah ini terjadi pada beberapa aulia salih, termasuk Imam Abu Bakar Al-Adani. Ketika beliau dites oleh gurunya, oleh orang tuanya dewek, untuk menguji apakah dia sudah pantas siap untuk berdakwah keluar atau belum. Maka gurunya atau orang tuanya itu ngomong sama beliau, coba kau keluar carikan siapa yang kau anggap lebih rendah dari kau. Waktu itu beliau sudah hafal segala macam kitab, khatam segala macam kitab, pintar terkenal, hebat terkenal. Waktu nak lulusnya ujiannya itu, pas dia mentuk keluar, nyingak ada orang tua orang awam. Orang awam, dia tahu ni orang awam, orang tua. Lalu tak repot nyari jadi. Orang yang lebih mencari siapa yang lebih rendah dari aku. Begitu beliau nak belok mendatangi gurunya, datang pemikiran yang positif minallah, ilham, yang mengatakan kaget dulu. Orang tua itu lebih duluan muji Allah, lebih duluan dia lahir, lebih duluan nyebut nama Allah. Bandingkan kau, dia duluan sujud kepada Allah. Dia lebih duluan bertahlil, bertasbih, bertahmid. Dia lebih duluan menghambakan diri kepada Allah dibandingkan kau. Boleh jadi dia lebih afdal dari kau. Benar juga. Tentu dia balik lagi, ketemu budak kecil, budak muda. Nah, ini budak muda, belum banyak ibadah, ilmunya juga masih cetek. Aku lebih afdal dari dia. Pas nak balik, subhanallah, datang lagi pemikiran yang positif, ilham dari Allah, mengatakan, itu budak muda, umurnya masih hijau, maksiatnya belum seberapa. Kau umur berapa, maksiat kau lebih banyak dari dia. Dicampur dengan maksiat. Mikir, ya Allah, benar juga, budak itu masih muda, baru balik, berapa cuma dosa dia, sementara aku umur sudah sekian, alangkah banyak dosa aku. Tak jadi, balik lagi dia. Hanya mendapatkan lagi, siapalah, dia bingung. Temulah orang gila. Orang gila. Nah, ini jelas kata gila, kata embean. Orang gila kata embean. Pas dia balik dan lapor ke gurunya tentang mendapatkan makhluk yang lebih buruk dari dia, dia datang lagi ilham mengatakan, orang gila tu tak dihisap. Orang gila tu gawe buruk baik dia tak dihisap. Masuk surga boleh jadi kerana dia mukmin muslim. Sedangkan kau meninggal dihisap. Kalau hisap kau menang daripada keburukan, kalau kalah kau bakal celaka. Mikir lagi, ya Allah, ionya orang gila itu tak bakal dihisap Allah. Dia telanjang pun tak berdosa, dia makan haram najis tak berdosa. Mentara aku salah ucap, salah sikap, salah buat, berdosa di hadapan Allah. Maka dia pun pastikan kalau itu tidak lebih rendah dari dia. Bingung dia merenung, lagi duduk merenung, tiba-tiba lewat anjing lewat depan. Nah, ini dia jadi. Ini anjing, jelas-jelas anjing, namanya anjing, binatang benajis pula. Nak ibadah, nak kata cerita dia ibadah. Inilah makhluk yang lebih hina dari aku. Pas nak balik terfikir lagi dia, anjing tu kalau mati jadi tanah, kata cerita apa-apa, lah dihisap, tidak dia apa-apakan. Dia berbuat apa pun tak dijatuh dosa. Dia binatang, tak dituntut oleh syariat. Kalau dia mati habis baik jadi tanah. Sementara aku bakal dipertuntutkan oleh Allah. Tempat bumi di mana aku lewat bakal jadi saksi aku di hadapan Allah. Sementara dia dah kata penyaksian sama sekali. Maka dia memutuskan anjing pun lebih hebat, lebih bagus, tidak lebih rendah dari dia.
sampai dia pening mikirkan apa dia dak katik diputusnya dak katik yang lebih rendah dari aku, akulah yang paling rendah. Baliklah dia ke gurunya, lalu dia mendapatkan jawaban untuk guru seperti itu. Gurunya nanya, sudah kau dapatkan siapa yang lebih rendah dari kau di luar sana? Maka beliau menjawabkan, tidak wahai guru, tidak ada siapapun yang lebih rendah dari aku, akulah makhluk Allah yang paling rendah. Dengar itu, bukankah kau, gurunya ngetes, bukankah kau mendapatkan ada orang tua yang awam itu, kan dia lebih buruk dari kau, dia tak punya ilmu, tak apa-apa. Dijawab oleh santri tadi, oleh Imam Abu Bakar Al-Adani. Lalu gurunya, bukankah kau bertemu dengan budak muda, bukankah dia itu belum ada apa-apa? Dijawab oleh dia dengan jawaban, sampailah ketemu anjing tadi. Setelah mendapatkan jawab seperti itu, maka guru mengatakan, ruh bi'amalillah, sekarang pergilah kau dengan izin Allah berdakwah. Berjalanlah beliau sampai ke Aden. Beliau dari Hadramut, dari kota Tarim, berjalan ke Aden, disuruh gurunya untuk berdakwah di negeri Aden. Aden itu banyak wali, banyak orang soleh juga. Jadi ketika beliau datang di Aden, ada orang-orang sana pengen ngetes beliau, karena abah beliau terkenal wali hebat, Qutb, Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Ya, walinya Qutb, beliau Qutb, abahnya Qutb, kakeknya Qutb. Qutb bin Qutb bin Qutb, bukan lagi wali bin wali, Qutb bin Qutb bin Qutb bin Qutb. Hanya mau ngomong, wahai Abu Bakar, itu pengarang qasidah yang ilahi nas'aluk bil ismil a'zam wajahil Mustafa. Ini cerita tentang beliau. Pas sampai di Aden, ujiwang, kalau kau nak masuk ke sini, kau tunjuk dulu apa kelebihan kau. Apa kelebihan kau? Di sini banyak orang hebat. Kalau kau pacak menunjukkan satu kehebatan ini lebih dari orang lain, kau boleh masuk berdakwah di tempat ini. Hanya beliau mengangkat tangannya berteriak, ya Rabbas sama walad Abdullah adkhil Aden anzil laban minas sama. Subhanallah, apa kata beliau? Hai Allah pemilik langit, walad Abdullah, abahnya Abdullah, walad Abdullah, aku ini Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani, masuk kota Aden. Tolonglah ya Allah, turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu, Pak. Bismillah, langit gelap, turunlah hujan, bukan hujan banyu, hujan susu. Di situ baru beliau diterima orang. Luar biasa cobaan. Terkenal hujan susu. Ada awliya lain hujannya hujan madu. Ya, Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad, ada di foto awliya yang 100 lebih. Artinya baru zaman yang ada foto sudah. Ahmad bin Muhsin, kalau ini zamannya sudah 800 tahun yang lewat. Hujan madu ada. Kalau kita ni pacak nurun ke hujan banyu biar jadilah. Ini dah hujan batu bagaimana. Saking banyak dosa dan maksiat. Tapi hujan rahmat banyak, alhamdulillah. Tapi ikhwan rahimakumullah, mereka orang-orang soleh itu seperti uji kita ilmu padi. Semakin berisi semakin nunduk, semakin berisi semakin nunduk. Kita ni banyak ucap rumput ilalang, takoan, terjojol tinggi-tinggi, nyungak tinggi-tinggi, kata isi, tunjuk ke kambing lagi dah galak makan, ujung-ujungnya dibakar. Ya, nimbul ke asap, wong jadi batuk. Itu rumput ilalang. Ya Allah. Wa kullu man yara nafsahu khairan min ahadin min khalqillah subhanahu wa ta'ala wa huwa mutakabbir. Bal yanbaghi an tata'allam an ta'lam annal khair man huwa khair indallah ta'ala. Maka di sini kau harus tahu, kata beliau, sesungguhnya wong yang terbaik itu adalah yang terbaik di hadapan Allah, yang terbaik di hadapan baginda Rasulullah. Ikhwan, nasihat buat anak antum, kita seperti yang kemarin sudah kita sampaikan juga, tak boleh ngasuh punya kelebihan, apalagi nak minta penghormatan. Tapi kita ini dituntut oleh syariat menghormati orang yang punya kelebihan, entah dari umurnya, entah dari kesolehannya, entah dari ilmunya, entah dari sifat-sifat mulia karam. Itu kita dituntut memuliakan mereka, menghormati mereka. Tapi kalau kita yang punya suatu kelebihan, entah karena umur kita lebih tua, kita ni orang lama, kita ni duluan di majlis,
atau kita punya ilmu ini kita panggil orang ustaz bla 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 bla, haram hukumnya. Minta dimuliakan, minta dihormati. Jangan minta, tapi biarlah kalau Allah menghendaki itu akan diberikan Allah kepada kita. Karena kalau kita meminta, itu akan mencelakakan diri kita ketika orang itu menghormati kita lebih. Kadang-kadang kita lupa diri. Kalau kita ni tak seberapa, kita ni tak seberapa. Kita ni jarang ikhwan yang galak matakan omongan orang yang salah terhadap diri kita. Misal kamu berjalan sama ustaz, jalan sama Buya di satu tempat, pas Buya lah masuk, ustaz masuk, kamu di belakang. Anda sebelum ustaz, masuk ustaz, ustaz masuk ustaz. Ada yang ngomong, oh tidak, anda bukan ustaz. Cacak dah tahu masuk gitu. Saya berbeda tak tahu, kita ni cuma pengawal ustaz. Tapi dia manggil kita, ustaz, masuk ustaz, masuk ustaz. Ya ya, bayu ya. Wah, ya bayu langsung. Tidak baik dia kata, tidak, anda bukan ustaz, anda cuma santri ustaz. Jarang yang galak ngomong macam itu. Nerima disebut ustaz. Bahkan maaf, bukan Habib, panggil Habib pun nerima. Ini lebih parah lagi. Bib, jatuh bib. Anak bukan Habib, anak Muhyiddin. Jarang panggil Habib tu. Apalagi lokak makan lemak dia juga. Jarang kita nolak. Ngaku bukan ustaz, ngaku bukan kiai. Jangan teracun di diri kita dewek. Teracun di diri kita dewek. Bahkan kalau kita baru nak jadi ustaz pun, jangan cepat bangga dipanggil ustaz. Aida, anak ni cuma pacak nyampe sedikit-sedikit baik. Bukan ustaz, masih belajar, masih tilmiz. Masih tilmiz. La ilaha illallah. Balian bagi an ta'lam annal khair man huwa khair indallah. Lebih hendaklah kita tahu yang dikatakan terbaik adalah orang yang terbaik di sisi Allah. Fiddar dunia wal akhirah. Fiddaril akhirah wa dzalika ghaib. Wong yang paling mulia itu, wong yang paling mulia di akhirat kage. Tahu tak kita? Tak tahu. Jadi jangan pernah ngerasa diri kita lebih hebat dari orang, dan lebih baik dari orang, lebih ikhlas dari orang, lebih bagus dari orang. Aduh, lebih hebat dari kita, lebih bagus dari kita. Wa huwa mauqufun ala khaimatin. Jadi itu rahasia Allah, kita dah tahu. Subhanallah. Kaidah Al-Quran mengatakan, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ini jangan salah. Ini di sisi Allah kita memang meyakini seperti itu, dan tidak boleh kita ngerasa kita hamba yang paling bertakwa. Tapi dalam kehidupan di dunia kita diperintahkan Allah, ente ustaz, ente budak majlis istiqamah, ketemu orang tua nyogok di jabah, ente harus hormati dia. Jangan langsung ngukur dengan ayat tadi, inna akramakum, kita lebih mulia berarti kenapa? Itu orang sembahyang isyak lagi tidak, duduk di majlis cogok yang tidak majlis tidak. Sedang kita ngasal di kita atqa, lebih mulia, lebih takwa. Tidak boleh kata kelam, memang gawe kau lebih takwa, tapi Allah nyuruh kau muliakan dia. Kenapa? Dia lebih tua dari kau. Dia lebih tua dari kita. Budak statusnya mamang, lebih muda dari kita. Tapi mamang, adik mak kita mau 30, dia baru 25, cium tangan. Kita ustaz, dia bukan ustaz, cium tangan. Seorang perempuan ustazah, hafizah Quran pula, alimah, penceramah, punya bini baca huruf alif tegak dah baca. Apa kata syariat? Nak mentu izin dulu sama dia, layani dengan baik, hormati dia, patuhi perintahnya. Siapa? Suami tadi yang cuma pacak mengenal huruf alif ba ta. Bininya ustazah, alimah, Masya Allah, harus cium tangan. Buat ke kopi, buat ke, cuci ke baju, cuci ke. Nak mentu, aku nak ke majlis, tak usah duduk sini gawangnya aku, tak boleh ke majlis. Nah, bab ini jangan salah taruh. Ya, kadang-kadang kita salah taruh, ada orang lebih-lebih kenuang, ustaz biasa baik dia tu. Yang penting siapa yang paling takwa. Nah,
Yang penting siapa paling takwa. Enggak. Ketakwaan itu terwujudkan dengan itu. Menghormati orang lebih tua, lebih tinggi pangkat dalam nasabnya. Dia mamang, kita keponaan. Ada ipar, kita kahwin sama Aminah. Aminah ini punya kakak Jul ini murid kita. Nah, mana hukumnya ni? Kakak ipar ini. Kakak ipar kemarin si Jul nyium tangan kita ustaz. Pas sudah akad nikah Jul kakak ipar cium tangan. Walaupun Jul jangan perlu kegalain, no, Jul nyodoh kata tangan, guru tetap guru. Cuma secara hukum. Nah, jadi jangan salah style. Memang inna akramakum indallahi atqakum. Wong yang paling dekat, paling tinggi di sisi Allah dan yang paling tahu itu di sisi Allah. Di sisi kita sama manusia ada aturannya yang harus kita jalankan. Ya, di zaman Rasulullah itu as-sabiqun as-sabiqun, mereka yang duluan masuk Islam, yang duluan hijrah, itu lebih dimuliakan dibandingkan yang menyusul masuk Islam, yang tidak ikut dekade orang-orang dahulu. Itu beda. Ya, jadi jangan salah. Kita dituntut muliakan anak kiai, muliakan habaib, walaupun mereka anak kiai ini belum baca apa-apa, tapi kita tengok anak siapa, anak kiai. Jangan salah setel. Ngapa nak ngomong? Kalau kiai itu baknya memang yang ni anak dia ngomong anaknya baca apa? Hati-hati. Kau muliakan dia kerana bapaknya sebagai guru kita, maka kita muliakan. Bahkan ikhwan, kalau antum baca kutubus salaf itu, orang sampai muliakan ayam kerana milik kiai. Pojok jembatan, setapak jalan, jembatan kecil. Pas orang nak lewat tengok ada ayam pojok jembatan, nak nyebrang, tahan mundur orang ni. Mengapa kau mundur? Ada ayam. Lewat baik, biar ayam terbang lagi. Ayam kiai. Ayam kiai. Jangan pakai akal. Ayat tadi jangan disambungkan ke sini, salah sambung. Ya. Memang indallah akramakum indallah. Inna aksuna, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah. Kita tak tahu. Tak baca niat dengan casing. Oh, ustaz itu Masya Allah, murid kamu ini banyak ni, majlisnya penuh. Belum tentu dia lebih mulia dari yang murid cuma 3 orang. Boleh jadi murid yang 3 lebih hebat di sisi Allah kemuliaannya sampai yang muridnya kiai itu apa kata ngajar cuma sikok tu lah, di kampung dia tu lah. Ustaz itu mau sampai sehari 5 majlis. Belum tentu. Boleh jadi dia lebih mulia, tapi yang tahu itu hanya Allah. Tapi yang tadi itu sudah diatur oleh Allah. Muliakan. Bahkan nih standar paling jelas paling tinggi. Seorang muslim punya bapak emak kafir, apa kata syariat? Wajib hormati. Wajib dimuliakan. Bentang kenambal kalau dia datang. Dia makan minta suapi-suapi, minta cuci kaki, cuci ke kakinya. Selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah. Nah, kurang apa lagi sudah? Kafir ini. Kafir bapak aku memang. Dah kasih akan ulunya. Mati kendala situ. Oh, sudah. Jadi saya celaka kau. Ya. Balik ke dalil ini dipakai. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak baca dipakai dalil ini. Salah pakai. Ya, jangan salah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi balik tadi kawan, wong yang punya kelebihan dari segi apapun kelebihan itu dalam kacamata syariat, hormati, muliakan. Walaupun ustaz itu masih muda, pantas dengan anak kita, tapi dia muallim, dia ustaz, muliakan, hormati. Ya, dia keponakan kita, tapi dia muallim, dia ustaz, hormati. Dia wajib menghormati kita, tapi kita tidak nuntut. Kenapa? Kita ni mamang. Kalau dia ustaz yang hormati kita, mentang ustaz, sombong berarti. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah bab rahmatullah. Mungkin sampai di sini dulu majlis kita, insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa tub alaina tawbah taghfir li kulli awbah wastur lana awbah
جعل من الذين يستمعون القول مستمسنا بالصالح بالبلد وبشرنا المسلمين والأنجان والأخرى يقضي الحاجة بالحاجة من الإخوان من الأصحاب والأحباب في الدنيا والآخرة خصوصا بزيد عبد الرزاق بن نبي هذه وكل من أوصل بشفاء الأخوان وصل الأمل ويشفيهم شفاء الذين سبحانه لا يرد يسقون الأعمال صالح الجنة والمكاتب والمجاب وإلى حضرة النبي فاتحة الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا أنت الرحيم الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله. Minta maaf yang ada isya, kami pamit duluan. Nanti habis ada sholat isya yang biasa jadi imam jatuh di rumah. Jangan ikut ubah. Kami kebetulan ada hajat untuk puasa. Syukur kepada أشهد